Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Dalam sejarah Islam, terdapat nama-nama besar yang dikenal karena keberanian, keteguhan, dan kecerdasan mereka dalam memimpin umat. Salah satu yang paling gemilang adalah Sultan Muhammad II, yang lebih dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Di usianya yang masih muda, ia berhasil mewujudkan impian besar umat Islam yang telah dinantikan selama berabad-abad. Menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Kelahiran dan masa kecil. Muhammad Al-Fatih lahir pada 30 Maret tahun 1432 di Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Saat itu, ia adalah putra dari Sultan Murad II, seorang pemimpin yang dikenal bijaksana dan religius. Sejak kecil, Muhammad dibesarkan dalam lingkungan yang sangat memperhatikan pendidikan. Ia diajarkan berbagai ilmu, mulai dari agama, ilmu militer, strategi perang, hingga seni dan sastra. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Syekh Aql Syamsuddin, seorang ulama besar yang selalu mengingatkan Muhammad tentang hadis Rasulullah yang berbunyi, Konstantinopel akan jatuh ke tangan seorang pemimpin yang baik, pasukan yang baik, dan rakyat yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini membakar semangat Al-Fatih sejak kecil. Ia bercita-cita untuk menjadi pemimpin yang disebutkan dalam hadis tersebut. Pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel dan membawa kejayaan Islam. Menjadi sultan di usia muda. Pada tahun 1444, saat ia baru berusia 12 tahun, ayahnya, Sultan Murad II, mengundurkan diri dari tampuk kekuasaan dan menyerahkan takhta kepadanya. Namun, karena usianya yang masih sangat muda, kondisi kesultanan menjadi kurang stabil. Musuh-musuh Utsmaniyah mulai mengambil kesempatan untuk menyerang. Melihat hal ini, Murad II akhirnya kembali ke tampuk kekuasaan demi menyelamatkan kerajaan. Muhammad pun kembali melanjutkan pendidikannya dengan lebih giat, mempelajari ilmu perang, strategi militer, dan politik. Pada tahun 1451, saat Al-Fatih berusia 19 tahun, ayahnya wafat dan ia kembali naik tahta sebagai Sultan Utsmaniyah. Kali ini, ia telah matang dan siap memimpin. Sejak awal, tekadnya jelas menaklukkan Konstantinopel. Persiapan penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel telah lama menjadi kota yang sulit ditaklukkan. Dikelilingi oleh tembok raksasa yang kuat, kota ini telah bertahan dari berbagai serangan selama lebih dari 1000 tahun. Namun, Muhammad Al-Fatih memiliki strategi yang belum pernah digunakan sebelumnya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membangun benteng Rumeli Hisar di tepi selat Bosporus. Benteng ini berfungsi untuk memutus jalur bantuan bagi Konstantinopel dari Eropa. Langkah kedua, Muhammad Al-Fatih mempersiapkan pasukan besar yang terdiri dari sekitar 200.000 tentara. Lengkap dengan peralatan perang mutakhir. Ia juga meminta bantuan insinyur untuk menciptakan meriam raksasa bernama Basilika yang mampu menghancurkan tembok kota yang tebal. Selain persiapan fisik, ia juga menyiapkan mental dan spiritual pasukannya. Ia sering mengingatkan mereka akan hadis Rasulullah tentang penaklukan Konstantinopel, membangkitkan semangat jihad di hati mereka. Düşmanlarımızın bizi yok etmek için göğsümüze uzattığı kılıçlarını kırdık. Kibirle sallanan bayraklarını alaşağı ettik. Pengepungan Konstantinopel. Pada 6 April tahun 1453,
pengepungan Konstantinopel dimulai. Pasukan Utsmaniyah menggempur kota dari segala arah. Meriam-meriam besar mereka mulai menghancurkan tembok pertahanan Bizantium. Namun, kota itu tetap bertahan dengan kuat. Melihat situasi ini, Muhammad Al-Fatih memutar otak dan melakukan manuver yang mengejutkan dunia, memindahkan kapal-kapalnya melalui daratan. Dengan menggunakan kayu gelondongan sebagai alas, pasukannya menarik kapal-kapal melewati bukit dan menurunkannya kembali ke Selat Tanduk Emas. Strategi ini sangat mengejutkan pasukan Bizantium. Mereka tidak menyangka armada Utsmaniyah bisa masuk dari arah yang tidak terduga. Setelah 53 hari pengepungan, pada 29 Mei tahun 1453, pasukan Muhammad Al-Fatih akhirnya berhasil menembus pertahanan Konstantinopel. Ia memasuki kota dengan penuh kemenangan, tetapi juga dengan sikap penuh hormat kepada penduduk yang menyerah. Ia menunjukkan sikap toleransi yang luar biasa kepada penduduk Kristen di kota tersebut, memberikan mereka kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka. Salah satu langkah simbolis yang ia ambil adalah mengubah Hagia Sophia, gereja terbesar di kota itu, menjadi masjid. Namun, ia tidak menghancurkannya, melainkan tetap menjaga keindahan dan keagungannya. Muhammad Al-Fatih juga membangun berbagai institusi pendidikan, masjid, dan infrastruktur yang membuat Istanbul berkembang pesat menjadi pusat peradaban Islam dan perdagangan dunia. Muhammad Al-Fatih mengubah nama kota itu menjadi Istanbul dan menjadikannya ibu kota Kesultanan Utsmaniyah, warisan Muhammad Al-Fatih. Ia juga dikenal sangat menghormati ilmu pengetahuan. Ia mengundang para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia untuk datang ke Istanbul dan mengembangkan ilmu di berbagai bidang. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia tidak hanya sukses sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sultan Muhammad Al-Fatih wafat pada 3 Mei tahun 1481 dalam usia 49 tahun. Namun, warisannya tetap hidup hingga hari ini. Muhammad Al-Fatih adalah contoh pemimpin sejati yang memiliki visi besar, keberanian, dan kecerdasan. Ia membuktikan bahwa dengan persiapan matang, strategi yang tepat, serta iman yang kuat, tidak ada yang mustahil. Penaklukan Konstantinopel bukan hanya kemenangan bagi Utsmaniyah, tetapi juga kemenangan bagi dunia Islam. Kota ini menjadi pusat peradaban Islam selama berabad-abad, membuktikan bahwa Islam mampu membawa kemajuan dan kejayaan di berbagai bidang. Kisah Muhammad Al-Fatih menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa dengan ketekunan, ilmu, dan keberanian, kita bisa mencapai impian besar dan meninggalkan jejak kebaikan yang abadi.